selamat malam. Selamat datang lagi di BTW Buka Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti satu tiba di penghujung hari. Yeay! Yeay, bilang dong boleh ngomong. Iya boleh. Nah kali ini BTW-nya spesial karena narasumber aku sebelah ini nggak akan nyeritain tentang pengalamannya, juga nggak akan nyeritain tentang apa? Apa? Hal-hal yang pernah dia alamin atau dan sebagai macamnya. Cuman kita hari ini kedatangan cerita. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama narasumber sebelah aku. Ini ada Kak Hani. Halo, aku Hani. Kamu Dari siapa? mana? Bunga. Kak Hani ini adalah seorang penyiar radio dan juga Bisa aja. promosi. Oh iya. Siapa tahu ada eventan Oh iya MC benar. gitu. Jadi aku itu bekerja di bidang media. Aku tuh pers, kerjanya di radio sebagai penyiar radio, terus juga kerja di salah satu stasiun TV swasta, stasiun TV lokal. Itu sebagai news anchor. Jadi buat kamu kalau misalnya mau ada wedding Boleh atau banget tuh. party, boleh banget ya, kontak di bawah sini. Boleh Jangan nanti. lupa di Insta. Nanti aku tulis nama Instagramnya. Dan siapa tahu untuk anak-anak ini juga jurnalis yang Iya, lagi iya. pengen belajar atau misalkan info-info magang mungkin bisa kan Kak? Bisa banget, langsung aja kontak aku ya di bawah sini, Di atas aja. Nah, malam ini kita kedatangan cerita Kak dari salah Oke. satu narasumber aku. Cuman dia ini minta untuk disembunyikan namanya. Karena ini ceritanya Sebut saja dia Bunga. oh iya, aku dong. Karena ini dia ceritanya sebenarnya tragis katanya. Kenapa sih emangnya? Jadi dulu waktu beberapa hari lalu tuh aku sempat nulis gitu di Instastory tentang pengalaman diselingkuhin. Nah, kebetulan Oke. dia tiba-tiba punya pengalaman katanya dan dia ngirimin. Nah, setelah dia ngirimin akhirnya aku berniat untuk wah ini kayaknya karena panjang ceritanya jadi kayaknya ini cocok untuk dibacain. Panjang banget kan? Udah kayak cerpen ya, Bu. Parah ya. Wow, sok atuh mangga Iya. ceritain. Ini pertama kalinya kita bacain dan aku belum tahu ceritanya kayak apa ya. Oke. Bismillah, semoga nggak salah-salah baca. Jadi gini, jadi dulu aku punya pacar yang sekarang jadi mantan. Kita udah setahun lebih pacaran dan setiap ada konflik berusaha buat mertahanin. Dan sering banget aku ngalah demi nggak ada kata putus. Dan aku punya sahabat, kita belum lama kenal. Awal-awal emang cuman tahu aja, tapi nggak sedekat sekarang-sekarang. Dia pernah minta berkas tugas-tugas aku dan minta tolong tentang mata kuliah dia. Aku kasih berkas-berkas tugasku dan aku bantu tentang mata kuliah dia yang dia ambil. Nah, lanjut tentang pacar aku. Aku selalu bantuin kuliahnya pacar aku ini sampai aku rela begadang buat ngerjain tugas aku dan dia. Sampai pernah jatah absen aku ini dipakai buat absenin dia. Aku dulu sayang banget sampai punya keinginan buat apa-apa tuh bareng. Jujur aku lakuin selama itu aku nggak pamrih dan aku ikhlas karena aku sayang sama dia. Lalu entah kenapa timbul kecurigaan aku kalau dia selingkuh. Memang sih nggak chatan, udah ada bukti dia nggak ngaku dan malah nyebut aku gila. Dan karena aku sayang banget sama dia, akhirnya aku minta maaf dan aku terima-terima aja. Lanjut kecurigaan aku dia selingkuh, aku tahu gerak-geriknya ketika aku sama pacarku sedang ada acara sama anak-anak hima yang lain. Oh berarti mereka nih Satu organisasi ya. Dan kecurigaan aku benar, ada sedikit orang yang bilang sama aku kalau pacar aku ini sering banget ada momen bareng sama sahabatku ini ketika aku nggak ada. Oh, sahabatnya berarti cewek. Iya. Karena aku percaya sama pacar aku nggak terlalu mentah-mentah dong omongan orang. Alhasil aku cari tahu sendiri dengan mengajak ngobrol sahabatku ini. Dan akhirnya sahabatku ini mau karena aku ngajaknya baik-baik. Oke. Lalu kita ngobrol, aku curhat tentang pacar aku dengan mantan aku. Kita ngobrol, aku curhat tentang chat pacar aku dengan mantannya. Sampai aku nangis di depan dia karena cerita itu sad banget dan dia kayak ngerasain juga dan dia pun pernah ngerasain waktu sama PDKT-annya katanya. Lama-kelamaan rasa ingin tahuku semakin kuat. Alhasil aku minta izin dia untuk lihat chat dia sama pacarnya. Dan tunggu, pacarnya. pacarku. Terus Dan raut wajahnya berubah. Dia bilang
Tapi ini aku nggak ada apa-apa kok, beneran deh, cuma minta tolong. Oh, jadi si sahabatnya tuh setelah ya si ngeliatin. cewek ini lihat, si Mm-mm. sahabatnya mengklarifikasi kalau itu Iya, nggak ada apa-apa. Terus iya. Aku yain aja karena aku percaya sama sahabat dan pacarku ini. Terlebih aku nggak makan mentah-mentah omongan orang di luar sana. Waktu aku baca chatnya, titik, ada gombalan-gombalan lah, ada stiker love banyak lah, dan lain-lain. Sumpah rasanya kayak mau marah nggak bisa, mau negur nggak bisa, karena aku orangnya nggak bisa marah-marah sama orang. kayak Oke. mau mati, mau meninggal, Mau aku tuh meninggal. rasanya tuh mau meninggal. Anjing banget. Akhirnya aku nerimain dan nganggep itu bukan apa-apa. Dan akhirnya aku mengakhiri percakapan aku sama sahabatku ini. Hari demi hari aku berusaha buat berpikiran positif. Aku gak mau netting terlebih dengan pacar dan sahabatku karena aku berusaha percaya. Tetapi makin kesini makin banyak orang yang bilang kalau mereka sedang deket. Dan berkali-kali aku diskusi sama sahabatku ini melalui chat dan dia selalu berusaha kayak ngeyakinin aku bahwa gak ada apa-apa. Dan gelagat pacarku ketika ada aku itu biasanya layaknya seorang pacar, tapi dia sering banget nyuruh aku pulang sebelum larut, padahal sedang ada kegiatan di kampus, jadi dia suka nyuruh-nyuruh cepet pulang. Oh, si cowoknya itu Iya. Terus aku makin nyari goyah. timing ya, Bu, Iya. cowoknya. Terus Biar pas mungkin sehari itu dapat 2 gitu ya. iya kan, jadi dari pagi Iya. sampai jam 7 malam sama pacarnya, dari jam Jam 7 7 malam sampai jam 8 pagi sama Iya. selingkuhannya. Ih, mantap. Parah Lanjut. ya. Terus alhasil aku tahajud minta sama Allah. Waduh. Kalau emang bener mereka itu ada apa-apa di belakang aku, kayak minta ditolong ditunjukin gitu katanya. Beberapa bulan, hampir 2 bulan aku ngelakuin itu, dan sampai pada puncaknya aku dapat kabar bahwa sahabatku ini meninggal. Innalillahi. Serius? Iya, meninggal karena kecelakaan transportasi. Jujur aku gak bisa ngomong apa-apa karena sehari sebelum kejadian aku chat dengan almarhumah ini. Aku gak pikir 2 kali, aku langsung ke rumah duka. Dan sesampainya di rumah duka aku udah lihat pacarku, udah di sana. Oke. Pacarnya udah tahu duluan berarti ya? Iya, udah nyampe duluan. Dan lagi-lagi orang bilang bahwa pacarku ini tadi sedih banget sampai nangis kejar-kejar sejadi-jadinya. Aku masih tetap berpikiran positif karena suasana ini sedang berduka. Aku gak mau berpikiran apapun selain tentang sahabatnya gitu ya. Sahabatku. Setelah pemakaman beberapa minggu aku bertemu sama pacarku, dan ya dia mengakui kalau dia sudah berpacaran kurang lebih 3 bulan bersama almarhumah sahabatku. 3 bulan? 3 bulan. Berarti kayak kejar-kejaran dong ya? Iya. Durasi pacarannya. Terus. Bisa bayangin gak kalau lo udah percaya, lo udah berusaha gak netting, tapi akhirnya apa yang lo omongin itu bener. Orang-orang omongin itu bener. Aku cuma bisa nahan amarah karena aku berpikir untuk apa marah, untuk apa dendam, karena sahabatku udah gak ada dan pacarku udah ngakuin. Terus. Mungkin ini jawaban atas doaku selama ini bahwa Allah udah nunjukin apa yang udah terjadi. Tapi bodohnya aku, karena bucin, aku coba maafin dia dan dia minta sama aku untuk coba ngulang dari awal lagi katanya. Aku lagi dan lagi berusaha untuk percaya sama dia, dan dia minta waktu untuk nerima kalau sahabatku ini udah gak ada. Jadi si cowoknya tuh minta waktu untuk tenangin, healing kali ya, buat healing. Masih kayak gak percaya. Terus tapi gak lama setelah aku dan pacarku ini ngobrol, akhirnya aku memutuskan untuk jalan masing-masing. Putus akhirnya. Alasannya karena aku udah mencoba untuk ngulangin semuanya, nerima semuanya dari awal lagi, tapi dia gak nunjukin perubahan apapun katanya. Dia masih gak nerima dan terpuruk kalau orang yang dia sayang selama 3 bulan udah gak ada. Kalian bisa bayangin sendiri, orang yang kalian sayang banget, percaya banget dari awal, tapi akhirnya memilih cintanya untuk orang lain. Dan itu benar-benar buat aku berada di tahap lelah untuk bertahan. Aku ngomong baik-baik sama dia untuk jalan masing-masing, dan dia nerima-nerima aja gitu. Akhirnya aku dengan hidupku dan dia dengan hidup dia, dan setelah aku bubar, ternyata dibalik semuanya sebelum aku putus, teman-teman aku ini udah ngasih tahu ke pacarku dan teman-teman sahabatku juga bahwa mereka gak baik di belakang aku kayak gitu. Jadi udah sempat diomongin berarti. Berarti sebenarnya teman-temannya mereka berdua ini udah pada tahu gitu ya. Cuman disembunyiin. Wah, bangsit juga. Aku tetap berusaha bersyukur bahwa aku masih punya orang-orang di sekeliling aku yang masih sayang dan care sama aku. Udah. Nah, ini paragraf terakhir guys. Wadaw.
sedikit doang. Oke. Aku share cerita pengalaman aku bukan untuk menjelek-jelekan pihak manapun karena orang-orang ini baik kalau udah kenal. Aku hanya mau menghimbau buat yang udah punya pasangan bahwa jangan terlalu percaya sama orang lain sekalipun itu pacar kalian yang belum tentu jadi jodoh kalian. Tah eta cuy. Lur dengekeun nya. Cinta itu boleh tapi jangan 100%. Nah, nah lagi aku pacaran Tuh, sewajarnya. Bucin itu boleh tapi jangan kebucinan. Iya benar, kebucinan. Nanti kasinan. Lanjut nih ya. Pacaran sewajarnya aja, saling percaya oke, tapi jangan jadiin itu kelemahan buat kalian. Jangan selalu overprotect karena itu yang membuat pacar kalian gak betah. Kenapa aku ketawa? Pengalaman ya Anda ya. Dan aku berpesan, jadilah orang yang bisa nerima apapun di keadaan apapun, walaupun itu emang sulit, tapi percaya bahwa di balik keikhlasan kalian pasti ada Allah nunjukin sesuatu. Gila sih. Boleh kasih tepuk tangan Iya, dulu bener. untuk cerita bunga kali ini. Ini bukan cerita aku. Ini nggak ada efek tepuk Iya tangan. bener ya. Nanti aku kasih ya. Oke. Mana tadi ya? Oh masih ada. Masih ada. Oh ini nih. Dan untuk perempuan-perempuan yang suka sama pasangan orang, aku berpesan bahwa kita sesama perempuan, kita sama-sama lebih menggunakan perasaan. Alangkah baiknya menjaga perasaan satu sama lain agar nantinya nggak ada yang tersakiti. Betul. Untuk laki-laki yang masih bisa suka sama orang lain tapi udah punya pasangan, tolong lebih lihat lagi ke belakang apa yang udah pasangan kamu lakuin dan laluin sama kamu. Mungkin gak semuanya indah, tapi ingat perempuan kalau udah sayang sama pasangannya pasti akan percaya di keadaan apapun. Tah. Eta. Garis keras nih perempuan pride. Nah Iya. tapi itu ceritanya udah beres. Dan menurut aku gimana Kak? Menurut Kak Hani dulu deh. Menurut kamu dulu dong. Oh iya deh, menurut aku deh yang baca. Kalau menurut aku, ini pertama kalinya sih aku ngedengar pengalaman selingkuh, terus si selingkuhannya itu meninggal gitu. Jadi ceritanya tuh nggak sempat dilurusin antara pihak manapun Iya, gitu. benar. Cuman dua belah pihak doang, tapi pihak ketiganya udah nggak ada. iya tragis sih, sedih sih. Sebenarnya di awal itu dia udah ini kan, udah ngasih tahu kan kalau sebenarnya dia ini hubungannya udah mulai berantakan kan. Oh iya iya. Karena di udah sana. apa sih, dan sering aku ngalah demi nggak ada kata Oh, putus, ya kan. Iya, iya. Sebenarnya dari awal ini hubungan mereka tuh udah nggak sehat, tapi ya mungkin karena ya namanya cewek kali ya, apa namanya, ya kalau udah sayang Iya, diomongin langsung luluh lagi. iya gitu kan, atau mungkin karena udah memberikan apa gitu, misal udah ngasih Yang- mobil, iya. udah ngasih tas, udah ngasih baju gitu Iya. kan. Aduh uangnya sayang banyak keluar, akhirnya nggak mau diputusin. Iya gitu. benar. Atau ngasih yang lain banyak lah. Iya. Biasanya cewek tuh gitu. Apalagi Karena udah banyak alasannya ngasih. tuh ini loh kalau Apa tuh? udah pernah dikenalin sama keluarga biasanya gitu. Nah, apalagi kalau misalnya udah dikenalin sama keluarga, biasanya tuh dia ngerasa lebih deket sama Iya. pacarnya ini. Biasanya dia ngerasa lebih, wah berarti one step ahead gitu kan. Iya. Padahal nggak kayak gitu tahu. Jadi itu tuh sebenarnya nggak bisa dijadiin alasan ya Ya kayak. enggak lah, kayak misalnya lo main ke rumah temen lo cowok gitu kan, Hmm. padahal kan cuma temenan sahabatan. Terus ya pasti lo dikenal juga kan sama Iya, sama benar. orang tuanya. Apa bedanya coba? Ya gitu. jadi itu nggak bisa dijadiin alasan Nggak bisa kalau dijadiin misalkan alasan. bertahan karena udah deket sama keluarganya. Iya gitu. benar. Kecuali kalau mah ini pacar aku niat pengen serius sama dia. Jadi dianya sendiri udah ada obrolan Iya, gitu iya. ke orang tuanya. Mungkin itu bisa dibilang one step gitu. Iya, tapi kalau misalkan emang cuman sekedar kenalin mah semua juga bisa dikenalin. Iya, Teman, sahabat juga ya bisa kenalan gitu. Betul. Dan lagi juga tentang hubungan yang toksik nih Kak. Karena kan kadang orang yang selingkuh ini dia kalau misalkan kena masalah tuh nggak mau kelihatan salah, jadi malah sebaliknya. Jadi kalau misalkan dia yang selingkuh biasanya dia yang nyalahin Iya. kayak gitu. Nah mungkin kasusnya yang tadi juga ketika udah cekcok akhirnya dia ngalah karena Ya udahlah ya, maksudnya iya. soalnya si selingkuhannya juga udah nggak ada. Kayak gitu sampai mereka akhirnya jalan masing-masing tuh kan dalam arti udah ngerasa ya mungkin ceweknya juga tadi bilang capek untuk bertahan lelah. Ya. Dan cowoknya pun nggak bisa untuk mempertahankan gitu. Iya benar, karena emang sebenarnya dari awal sendiri pun si cowoknya tuh udah nggak mau bertahan, Iya. tapi gara-gara si ceweknya yang pengen menahan, Iya. akhirnya biasanya si cowok ini
ya udahlah, oke lah kalau misalnya nggak mau putus, tapi akhirnya di belakang dia main sama cewek lain, atau mungkin jadi jadi gini loh, ketika hubungan kamu udah nggak bener gitu di awal, udah banyak perdebatan, gue saranin sih mendingan ya udah aja gitu, karena lo harus yakinin kalau itu udah nggak baik gitu suatu hubungan itu. Apalagi kalau misalnya ketika pasangan lo bilang putus terus lo nya nggak mau, atau mungkin lo bilang putus tapi pasangan lo nya nggak mau, nanti malah jadi menyakiti satu sama lain kayak cerita ini. Tapi bukan cuma cerita ini doang, banyak banget kasus-kasus yang kayak gitu. Nah, Kak Hani sendiri pernah ngalamin atau dengar cerita teman tentang perselingkuhan gak sih? Perselingkuhan sih enggak, cuman gue apa nih? Enggak, cuman jadi gini, gue punya teman, nah dia tuh bucin sejati. Gue nggak tahu sih ya kenapa dia bisa, maksudnya kenapa dia akhirnya mampu bertahan sama laki-laki ini gitu. Ini sahabat gue. Dari awal pacaran kita semua teman-temannya tuh bilang ke dia, udahlah putus aja, ini hubungan udah nggak benar, ini benar-benar toksik. Karena dari awal mereka berantem itu udah mulai main fisik. Pertamanya kata-kata kasar, terus sampai main fisik, sampai akhirnya mereka berdua itu bertahan karena saling membutuhkan doang. Jadi yang satu butuh untuk perkuliahannya dia, yang satu butuh untuk keuangannya dia, gitu. Nah itu salah satu saling bertahan. Tapi di luar dari itu semua, mereka punya tikungannya masing-masing gitu loh, Bung. Jadi sama-sama sama-sama main belakang. Karena ya maksud gue itu tadi gitu, kalau misal satu hubungan itu udah nggak benar, ya buat apa dijalanin lagi gitu kan. Pasti ujung-ujungnya pun kalau misalnya masih dijalanin, pasti ada niat tersendiri gitu, entah itu untuk saling menguntungkan, atau mungkin untuk diuntungkan, atau ya gitu-gitulah pokoknya. Malah ujung-ujungnya jadi nggak akan benar. Tapi menurut Kak Hani sendiri nih, orang yang selingkuh itu bisa bener lagi nggak sih? Maksudnya kayak tadi kan mereka udah sempat balik nih, akhirnya kenapa nih? Nggak apa-apa. Maksudnya bisa balik lagi menjadi yang bener kayak awal gak sih menurut Kak Hani nih? Bisa nggak? Nggak mau ditanya ke orang sebelah sana. Oh iya ya, narasumbernya ini ada. Narasumbernya itu tuh yang tukang selingkuh yang situ. Waduh, berarti pas kita cerita ini ya, pas untuk nyepet-nyepet. Gini sih, gue tuh dulu nggak percaya kalau orang selingkuh bisa balik nggak selingkuh gitu, maksudnya dia bisa sembuh dari kata selingkuhnya itu. Tapi nggak tahu sih ya. Kenapa nih? Tapi menurut gue nggak akan bisa balik sih. Maksudnya? Karena gini, kenapa sih, kita coba tanya dulu ya, kenapa sih orang itu selingkuh? Nah, alasan ya kan, pasti latar belakangnya tuh yang paling kuat itu adalah dia bosen, ya kan, bosen, jenuh, ya gitu-gitulah, dan teman-temannya. Nah ketika pacaran nih, misalnya pacaran, terus pacaran selingkuh, itu pasti gara-gara bosen sama kita kan. Pelariannya adalah ke cewek. Biasanya ya. Karena apa? Karena ya mereka berdua sebenarnya belum ada ikatan. Pacaran itu kan cuma status ya, belum ada ikatan. Nah terus udah itu pasti larinya ke cewek. Dia bakal nyari orang yang maksudnya yang bisa nge-cover kejenuhannya dia. Nah tapi ketika mantan selingkuh itu, maksudnya mantan pelaku selingkuhnya itu akhirnya menikah, mungkin selingkuhannya itu selingkuhannya itu bukan ke cewek tapi ke hal lain. Mungkin tapi ada selingkuhannya bukan ke cewek tapi ke cowok gitu. Bahaya. Belum selesai, tapi ada kemungkinan juga ke cowok. Bahaya. Ini belok. Enggak, tapi sebenarnya apa ya, kalau menurut gue selingkuh tuh kayak penyakit aja sih, kayak penyakit psikologis aja gitu. Nah sebagai sarjana psikologi juga kan mungkin pernah mengalami pembelajaran tentang kayak begitu-begitu nggak sih Kak? Enggak. Masa iya enggak? Enggak, karena kan gue masih S1 ya, jadi secara umum aja gitu pembelajarannya. Cuman kalau menurut gue pribadi, kalau orang yang udah selingkuhnya terus
Jadi kita harus bedain juga nih, kalau misalnya dia selingkuhnya baru sekali, mungkin itu cuman rasa jenuh aja. Tapi kalau misalnya selingkuhnya terus-terusan tuh ya kan, udah ke gap, terus dia minta maaf tapi selingkuh lagi terus kayak gitu, mungkin itu penyakit. Ada ya orang kayak gitu Ada ya? orang kayak gitu ada. Tapi aku juga pernah sih, maksudnya ngedengar gitu cerita yang dia terus-terusan selingkuh tapi yang pacarnya nggak mau diputusin gitu. Itu mah mungkin dia udah ngasih sesuatu kali. Gak tahu disantet gitu ya. Pokoknya jadi si ceweknya Hey, tuh, Anda, kita hidup di zaman modern ya. modern. Kita hidup di kota-kota besar ya. Udah. Tolong jangan menutup kemungkinan Ya sih. bahwa wanita tidak ingin diputusin karena hal lain. Mungkin karena udah kenal sama keluarganya balik Ya, lagi. mungkin karena dia sudah memberikan segalanya, Iya, hatinya, hartanya. maksudnya dia udah ngasih cintanya sepenuh Iya. hati gitu kan, full 100% gitu. Gini deh. Ya, hello wanita-wanita. Iya benar-benar. Tapi kalau misalkan tentang selingkuh, Kak Hani sebagai wanita yang toleran atau enggak? Enggak. Sama sekali. Enggak lah, gila lo. Emang mau diselingkuhin? Enggak sih, aku juga enggak. Nggak toleran. Enggak lah. Orang gue musuhin aja 3 tahun, 5 tahun apa? Tapi baikan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah baikan lagi. Ya itu yang dibalik, maksudnya dinamain mungkin jodoh akhirnya balik lagi. Tapi secara prinsip kalau misalnya udah kena, maksudnya udah ngalamin diselingkuhin, no toleran lah ya. Iyalah, enggak. Siapa sih yang mau disakitin ya kan, nggak ada yang mau disakitin. Apalagi kalau misalnya nih selingkuhnya nggak jelas gitu kan, maksudnya ujuk-ujuk kok selingkuh, kita salahnya apa gitu kan, nggak ada yang nggak jelas gitulah, ya pasti sakit. Pun kalau misalnya kesalahan itu datangnya dari kita, tetap aja sakit. Ya kenapa harus selingkuh, mendingan ya udah aja putus gitu kan. Iya, lagian juga masih pacaran udah selingkuh ya nggak Ya sih? iyalah, baru pacaran, gila lo. Pacaran udah selingkuh. Madam marah. Tapi aku juga itu sih no toleran kalau misalnya selingkuh, karena menurut aku Udah, nggak apa-apa. karena menurut aku kalau misalkan udah diselingkuhin, tandanya udah bisa dapetin kebahagiaan di orang lain, ya buat apa juga dipertahanin, ya nggak sih? Iya betul. Jadi para ini khususnya untuk perempuan ya, perempuan di luar sana, tolong sebagai perempuan itu harus yang smart. Ini suara gue kenceng gak sih sebenarnya? Kenceng ya. Habis jadi jadilah perempuan yang smart ya. Kalau misalnya lo merasa hubungan lo tuh udah nggak sehat, dianya udah minta putus terus, ya udah putusin aja gitu kan. Kalau misalnya lo takut nggak ada cowok yang suka sama lo, tenang, buka aja hati lo. Tapi kalau misalkan masalah ada juga kadang yang tadi aku bilang ya, ada yang nggak mau diputusin tapi tetap dikekang, tapi si cowoknya nih lari kemana-mana gitu. Makanya itulah jangan dikekang, guys. Iya. Tapi gue suka ngekang. Iya. Salah ngekang. Ada, maksudnya teman-teman aku nih rata-rata sahabat aku juga circle-nya tuh putus gara-gara diselingkuhin, makanya aku sampai bingung. Dan mereka tuh kayak lebih cantik daripada aku gitu loh, emang aku gak cantik. Insecure itu ya, kamu nggak boleh insecure, lebih baik bersyukur. Tapi gimana sih? Bersyukur. Tapi pernah ngedenger gak sih yang cuitan kata-katanya Nagita, daripada lo sakit hati lebih baik nggak usah tahu. Enggak, iya nggak pernah. Cuman apa ya, kalau gue sih tipe orang yang gue harus tahu gitu. Nggak apa-apa lah gue sakit hati. Jadi tapi jangan, maksudnya gue gini, kalau misalnya nih baru awal-awal pacaran terus hubungan udah nggak sehat kan, terus udah gitu ternyata cowok gue selingkuh, ya udah mendingan gue tahu aja kalau dia selingkuh gitu. Karena baru pertama misalnya pacarnya baru awal. Tapi kalau misalnya udah lama gitu kan, ya udah nggak apa-apa lah, mendingan gue tahu sih, berarti kan gue tahu ya kalau dia bukan jodoh gitu. Mendingan nggak tahu apa tahu ya, mendingan tahu apa nggak tahu. Kalau aku tipikal orang yang mending nggak tahu. Tapi sakitnya tuh kalau misalkan dikasih tahu sama temen-temennya gitu, itu gue mendingan dia jujur lah. Iya, jadi maksudnya ketika nggak tahu udah nggak mau nyari tahu gitu misalkan ya,
tahu ada yang ngomong tahu gak itu cowok kamu, wah itu lebih sakit hati sih, karena akunya sendiri udah nutup dan berusaha untuk nggak mau tahu gitu. Tapi kalau misalkan kejadiannya bener emang dia nggak bener sih, emang lebih baik tahu dari awal. Iya, Kayak ngerasa dibodohin gak sih, diem-diem. iya betul. Makanya gue lebih baik gue tahu gitu dari siapapun. Jadi nih ya, tapi nih ya Bung, Apa? mendingan lo tahu Bung. Jadi nih, ketika lo pacaran udah lama nih, ya kan, sama si Adit tuh kan, si Adit selingkuh tuh kan, Waduh Adit. ya kan, selingkuh tuh, mendingan lo tahu, walaupun dari temennya, mendingan lo tahu. Jadi ada kesempatan untuk balas dendam. Maksudnya Ya kan? aku udah selingkuh lagi? Iya, kamu selingkuh lagi tapi di depannya dia, pegangan tangan depannya dia, kalau nggak, Adit apa kabar? Sambil Gitu. ngegandeng. Iya, Kenalin gitu. Epic comeback. Tapi itu aku pernah juga tuh lihat sering banget di TikTok. Di TikTok lagi sering banget tahu tentang perselingkuhan. Serius deh. Ini kayak nggak tahu ya, si beranda TikTok aku tuh tentang perselingkuhan. Ada yang udah mau nikah, terus tiba-tiba udah prewedding, udah mau nyiapin akad dan segala macamnya. Tiba-tiba selingkuh kayak gitu. Ada juga yang udah 11 tahun, baru terakhir yang aku baca ya, 11 tahun dia pacaran. Terus gitu udah benar-benar nyiapin segala hal buat pernikahan, tiba-tiba digait orang lain ceweknya. Terus akhirnya jadi fotonya tuh bukan dia yang di sebelah di pelaminannya, tapi dia jadi tamu undangannya gitu. Itu sadis sih, kayaknya mungkin dijodoh-jodohin juga masih ini nggak sih Kak? Apa tuh? Dijodoh-jodohin zaman sekarang masih musim nggak sih? Gitu. Musim? Kayak udahlah sama ini aja gitu. Ada nggak sih? Masih. Kayak gitu. Masih ada di kota-kota besar pun. Masih kok, tenang. Kok tenang? Soal dijodohin masih ada sih Bung. Apalagi kalau misalnya anaknya ini usianya udah mateng gitu kan. Biasanya apalagi kalau terutama cewek ya, biasanya orang tua tuh kan was-was gitu ya, anaknya tuh nggak nikah gitu, punya pacar apa enggak gitu kan, suka sama cewek apa enggak, suka sama cewek apa enggak, belok nggak ya anak gue gitu. Gitu. Bener sih. Jadi kalau misalnya kamu sudah punya pacar, kenalin ke orang tuanya biar nggak disangka belok. Soalnya emang bener sih Kak, maksudnya dijodohin itu ya nggak tahu ya, kalau aku sih ngerasa nggak enak sih kalau misalnya dijodohin. Kak Hani gimana? Enggak lah, gue tuh ya ta'aruf misalkan kan ta'aruf tuh. Gue tuh dijodohin tahu. Oh iya. Iya, tapi gue nggak mau. Karena ya nggak mau aja, walaupun sebenarnya dia tuh ganteng ya, tajir pisan ya, anak satu-satunya lagi kan ya, jadi kan hartanya melimpah ruah ke saya kan. Tapi gue nggak mau, kayak males gitu, males untuk kenalan lagi dari awal. Enggak, maksudnya sebenarnya kita sempat cecetan gitu kan, cuman apa ya, nggak nyambung sebenarnya. Cuman gue nggak tahu kalau misalnya udah dijodohin tuh ya, jadi kayak ke guanya, mungkin ke diri dalam alam bawah sadar guanya udah denial gitu ya. Jadi pas chat-chatan pun guanya nggak nyaman gitu, walaupun sebenarnya nyambung chatannya tuh. Chatannya nyambung, terus kan secara looknya itu juga good looking, finansial oke, ya kan, kurang apa coba gitu. Ya itu namanya kalau cinta itu buta ya mau gimana pun. Yes, benar. Sebenarnya sih balik lagi ke soal kenyamanan sih ya. Jadi ketika lo menjalin hubungan terus lo ngerasa nggak nyaman, ya udah nggak usah dipertahanin. Itu artinya di dalam diri lo sendiri udah ngegebrak-gebrak lo nih buat udahlah guys, putus ada nggak nyaman gitu. Gimana pakai sepatu nggak nyaman mah tuh lecet. Tapi aku juga baru nemu ini kemarin dari TikTok lagi nih, karena dia bilang dia konsul gitu sama psikolog di Halodoc katanya, tentang dia toxic relationship sama pacarnya. Terus si dokternya ini bilang katanya jangan memaksakan, maksudnya apa ya, jangan bertahan karena kamu takut sendirian katanya gitu. Tapi karena gimana gini, ulang gini ya kata-katanya, jangan bertahan dengan hubungan yang toksik karena kamu takut sendirian, karena nggak masuk akal kamu kehausan dan harus minum racun katanya kayak gitu. Iya benar, itu terjadi banget di pertemanan gue waktu kuliah. Jadi banyak banget teman-teman gue yang cewek nih pada bertahan karena
sebenarnya dia tuh udah nggak mau bertahan karena sebenarnya dia tuh curhat ke gue sendiri. Dia bilang kalau dia udah nggak nyaman, nggak mau putus kalau belum dapetin yang baru gitu. Jadi sebenarnya mereka sadar mereka udah nggak nyaman, mereka sadar mereka dapet kekerasan, mereka sadar mereka udah nggak cinta, tapi mereka itu ketakutan ketika pas udah putus akhirnya mereka sendirian. Makanya jadi kayak misalnya beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum mereka melancarkan aksinya untuk memutuskan pacarnya, Mantap. akhirnya mereka mencari dulu orang lain, kalau udah nyaman baru diputusin deh pacarnya itu, terus larinya ke orang lain kayak gitu. Itu banyak banget temen gue kayak gitu kejadiannya. Ada yang takut sendirian ya? Ada. Padahal aplikasi tuh masih banyak. Ya mungkin dia dapetnya dari aplikasi. Iya. Kayak jangan takut sendirian lah, gampang. Ada Iya. itu. Takut itu sama gelap aja nggak boleh takut. Iya, benar. Karena apa? Gelap melindungi diri kita dari kegelapan. Hah? Kayak gimana lagunya? Silent Seven. Jangan takut akan gelap. Enggak tahu kan. Skip. Gue doang berarti yang tahu. Nah, ini closing statement dari Kak Hani untuk pendapat Kak Hani mengenai tentang perselingkuhan. Buat teman-teman di sana, mungkin yang sedang melancarkan aksinya, mungkin yang sedang ada di fase pengen selingkuh, bahkan di fase baru beres selingkuh nih. Apa sih yang pengen Kak Hani sampaikan? Gini ya, kalau misalnya lo lagi dalam satu hubungan terus lo ngerasa jenuh sama hubungan lo, cuman ada dua pilihan. Lo mau break dulu nih atau jadi ada beberapa opsi. Lo bisa bilang ke pasangan lo, yuk kita rubah cara hubungan kita gitu. Misalnya kalau mungkin hubungan lo tuh ya monoton, kayak cuman pacaran, chattingan doang tapi nggak jalan, atau mungkin pacaran keselingan jalan ke mall, coba ganti jalannya ke tempat-tempat hutan gitu kan. Hutan Rawa-rawa. Atau ya pokoknya cari suasana baru gitu yang bisa bangkitin lagi rasa cinta lo ke pasangan gitu. Tapi kalau misalnya tetap nggak bisa, coba deh kalian break dulu gitu kan, kasih jangka waktu berapa bulan. Gue pengen break dulu nih, lo urusin ke hobi lo sendiri, dia urusin hobinya dia sendiri. Pokoknya kalian ngurusin urusan kalian masing-masing dulu. Nanti kan pasti akan ada momen, biasanya kan katanya orang yang udah hilang, kita itu akan merasa kehilangan ketika orang itu udah nggak ada, ya kan. Nah mungkin momen itu gitu yang nggak kalian dapat selama ini, mungkin kalian setiap harinya bareng-bareng terus, akhirnya nggak punya momen untuk dirinya masing-masing, me time-nya tuh nggak ada. Coba cari me time masing-masing dulu. Tapi kalau ternyata itu nggak berhasil juga, ya mungkin emang hubungan kalian harus udah diakhiri. Saran gue sih jangan selingkuh ya. Mendingan kalau emang kalian udah nggak nyaman ya udah aja putus. Karena ketika kalian selingkuh, itu yang sakit bukan cuman satu pihak aja, tapi keduanya juga sakit gitu loh. Selesai. Kalau dari aku sih tadi bilang soal break dan bosan, maksud aku orang yang udah bisa ngerasa kayak gitu berarti tandanya emang dia nggak bisa untuk memposisikan diri dia di dalam hubungan itu baik-baik aja, ngerti nggak sih? Selalu ada rasa curiga atau bahkan emang benar-benar harus diakhiri sih gitu. Kan ada orang yang mungkin menerima untuk break, ada yang juga enggak. Tapi kalau misalnya memang kalian menerima, ya manfaatin momen break itu untuk jadi me time itu tadi kan, bisa jalan sama teman. Mungkin biasanya kalian bucin banget nih, berduaan terus sama pacar, jarang banget ngumpul sama temen. Nah ini waktunya kalian pas break itu ngumpul sama teman-teman, cari hal-hal baru. Ya, tapi bukan dijadiin juga untuk tadi ya, balik lagi ke selingkuh. Jadi kalau misalkan emang udah ada niatan ketika break kalian mau cari yang lain, lebih baik langsung putus aja gitu. Jangan sampai banyak alasan kan, break dia jadi makin bebas atau apa. Karena emang benar break itu bebas. Betul, kayak putus aja gitu. Iya, rasa putus. Jadi lebih baik kalau misalkan emang kalian gak bisa berkomitmen dengan breaknya, mending udahan aja. Banget. Dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Semoga kita kalian juga udahan. Iya. Semoga kalian tidak mengalami hal-hal yang tadi diceritakan, atau bahkan jangan sampai kalian mengalami hal-hal tentang perselingkuhan. Semoga hubungan kalian baik-baik aja, sehat selalu, dan udahlah ya begitu. Terima kasih udah nonton. Dadah.